Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, encang-cingnya babe, abang empok, adik-adik sekalian. Welcome to my channel. Dengan saya Mulia, belajar bareng kagak bayar. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga saya masih diberikan kesempatan untuk membuat video belajar Microsoft Excel dari nol bagian 4. Oke, kita langsung buka datanya yang sudah kita bahas bareng-bareng ya. Di video 1, 2, dan 3. Dimana di video 3 kita udah bahas rumus dasar dari Microsoft Excel. Oke, pada bagian ini saya akan bahas satu fitur di mana sudah banyak yang tahu ya mungkin, tapi tetap akan kita bahas, yaitu cara untuk mengcopy suatu data di Microsoft Excel. Kita ke ribbon di sini, di tab home, perhatikan di clipboard. Nah, teman-teman, di sini ada ikon-ikon yang ada kayak seperti gunting, terus kertas dua susun gini ya, dua lapis, sama apa ini kayak koas cat lah ya, kayak koas bentuknya. Ini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita akan bahas bagaimana caranya untuk mengcopy data gitu ya, copy data. Nah, pada contoh kali ini saya ingin mengcopy harga satuan 5.000. Caranya seperti apa? Teman-teman bisa arahkan kursornya ke kertas ini nih, kertas dua susun ya, diklik satu kali, drag gitu ya, atau dengan klik kanan pilih yang copy ya, sama ikonnya nih, sama dengan ikon sini sama, klik satu kali, drag. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada garis putus-putus yang berjalan. Itu yang menandakan kalau sel ini sudah siap untuk di paste atau ditempel di sel yang teman-teman inginkan. Pada contoh ini saya ingin menempel atau mempaste datanya di sel G3. Ya, teman-teman langsung klik di sini, ada paste, diklik satu kali, drag gitu ya, atau bisa dengan cara klik kanan, pilih yang paste satu kali. Oke, itu cara untuk mengcopy data. Gampang ya. Kemudian kita akan belajar cara untuk mengcut data atau memotong data. Ya, untuk contoh ini saya ingin memotong atau mengcut angka 300. Caranya mirip dengan copy paste ya. Teman-teman tinggal arahkan kursor ini ke tanda gunting nih, tanda gunting, diklik satu kali, atau teman-teman klik kanan, pilih tab atau tanda gunting satu kali. Nah, caranya mirip. Nah, ini udah ada garis putus-putus yang berjalan gitu, yang menandakan kalau sel ini sudah aktif atau sudah siap untuk di paste atau ditempel. Untuk contoh ini saya ingin menempelnya di sel H3. Tinggal klik kanan, pilih paste, atau teman-teman klik paste yang di sini satu kali, drag. Nah, gampang kan? Perbedaannya adalah kalau mengcopy data itu menyalin, jadi datanya disalin nih. Tadi kita kan belajar copy paste-nya ada angka 5.000, menyalin angka 5.000 ini yang ada di sel D3 ke G3, jadi ada dua 5.000-nya. Tapi kalau mengcut data itu artinya memotong ya, memotong. Jadi yang sebelumnya angka 300 ada di E3, karena sudah kita potong gitu ya, kita cut ke H3, jadi datanya pindah ke H3. Jadi ibarat celana kita potong gitu, jadi ada yang hilang bagiannya, yaitu sama seperti Microsoft Excel ini. Jadi di bagian ininya jadi kosong.
Ya gampang ya, simple ya. Itu cara untuk mengcopy dan mengangkat suatu data. Yang kemudian ini adalah format pointer. Di mana format pointer ini fungsinya adalah kita ingin menyamakan satu format yang sudah jadi atau sudah ada. Contoh misalkan di bagian sini diskon lah ya, belum ada diskon. Nah, secara default Excel sudah menyesuaikan, tapi untuk contoh kali ini saya ingin di kolom F ini ya, dari F2 sampai F8 itu formatnya sama dengan E2 sampai E8. Caranya seperti apa? Pertama kita blok dulu yang data formatnya yang ingin kita samakan gitu ya. Kita blok, kemudian pilih yang tadi gambar koas ini nih, icon koas ya. Kita klik satu kali di sini, drag. Kemudian kita arahkan, perhatikan kursornya di sini ada tanda koasnya ya, tanda plus sama tanda koas. Ini tandanya pointer ini sudah siap untuk ditempel atau di paste gitu ya. Caranya di mana? Saya ingin menaruhkan tadi di F2 sampai F8, ingin formatnya sama ya, tinggal diklik satu kali di sini. Nah, formatnya jadi sama, ya kan? Tulisannya sama, hurufnya juga sama, format hurufnya, kemudian ada bordernya juga sama. Karena memang kita ingin sama nih formatnya kolom E dengan kolom F. Gitu ya, simple ya, gampang. Cara mengcopy data, mengangkat data sama tadi yaitu format pointer. Kemudian kita akan belajar, kemarin di bagian sini ada yang belum kita bahas ya, yaitu diskon. Misalkan teman-teman ini mau ngasih diskon 5% gitu misalkan ya. Cara seperti ini juga nggak apa-apa, bisa. Atau teman-teman nanti misalkan ketemu data 0,5%, 0,5 gitu ya, atau 0,1 gitu, 0,2 gitu ya, nggak apa-apa. Ini teman-teman tinggal dirubah aja formatnya. Nah, teman-teman tinggal blok gitu ya, tinggal blok, kemudian pilih yang icon percentage gini ya, percent style, tinggal diklik satu kali, nanti formatnya akan berubah gitu ya. Jadi ada persentasenya di belakang. Gampang banget ya, ini untuk yang format diskon atau format percentage. Kemudian kita akan bahas fitur yang namanya kemarin di sini image udah. Oh ini nih, waptek, melipat gitu ya. Contoh misalkan, Bang, itu bagian yang di harga satuan kayaknya kelebaran Bang. Oke, kita kecilin gitu ya, tapi kita sesuaikan, tapi harga satuannya ini ketutup nih. Nah, fungsinya waptek itu adalah untuk menyesuaikan kebutuhan yang kita inginkan. Oke, kita langsung aja, teman-teman bisa blok di sini atau langsung di blok seperti ini, bisa, nggak apa-apa. Teman-teman langsung klik waptek ini satu kali ya, drag. Nah, berubah. Jadi teman-teman udah bisa menyesuaikan untuk kolomnya. Di sini kan udah terlihat bedanya. Tadi yang harga satuannya tidak terlihat, jadi terlihat. Cuman hurufnya jadi bersusun gitu ya. Atau di sini sisa stok pengen kecilin, kelihatan, terus nama barang, ini juga kode barang pengen kita kecilin. Nah, kemudian teman-teman juga bisa sesuaikan. Di sini kan ada diskon sama nomor gitu ya. Ini adanya di bawah, atau teman-teman pengen rubah nih, adanya di tengah gitu, center ya, baik kanan, atas, kiri, bawah, dia adanya di tengah-tengah center. Teman-teman bisa klik di sini, sesuaikan aja ya. Atau pengen di atas bisa,
pengen di samping semua bisa, kanan kiri bisa gitu ya, atau mau di bawah juga bisa. Nah untuk contoh ini saya pengennya di center semua ya, gampang banget ini apa namanya, salah satu fitur dari Excel yang udah banyak dipakai. Kemudian kemarin nambah kolom udah ya, nambah baris udah. Ada satu fitur yang dimana fitur ini nih, teman-teman perhatikan ya, di sini fitur untuk apa namanya, yang kayak pengelompokan gitulah ya. Contoh untuk kali ini saya ingin nambahkan baris 2 gitu lah ya, baris 2 di sini. Misalkan di sini ada kopi rasa alpukat, terus di sini alpukatnya ada alpukat madu gitu ya, terus ada apa lagi, alpukat kocok gitu ya, sama alpukat goyang, kocok goyang kan. Nah sebenarnya alpukat ini, varian alpukat ini adalah bagian dari kopi rasa alpukat, karena di sini kan masih sama nih barisnya nih ya, atau bisa dibilang rata kirinya sama dengan bagian alpukat, sehingga tidak bisa membedakan. Sebenarnya alpukat ini adalah bagian dari kopi rasa alpukat. Teman-teman bisa gunakan fitur ini ya, teman-teman bisa blok dulu datanya, kemudian pilih increase indent gitu ya, increase, diklik 1 kali, 2 kali, atau 3 kali nggak apa-apa, yang menandakan kalau ini menjorok ke dalam gitu ya, kayak paragraf lah kalau di Microsoft Word. Jadi dia agak menjorok ke dalam. Jadi sebenarnya alpukat madu kocok goyang ini adalah bagian dari rasa alpukat ya, gampang ya. Ini fitur dari increase dan decrease ya. Kalau teman-teman ingin balikin lagi datanya ya tinggal diklik lagi nih yang decrease nya, jadi sama lagi ya gitu ya. Oke, ini udah kita bahas. Kemudian apalagi yang belum ya? Oh ini nih, find and replace ya. Oke, teman-teman jika ingin mencari satu data, Microsoft Excel sudah menyediakan fitur yaitu find and replace ya. Oke, di sini kita akan jelaskan. Find adalah mencari atau menemukan suatu data. Dalam data kali ini saya ingin mencari gula aren gitu ya, gula aren. Perhatikan, kita find next. Nah, pindah nih jadi di sini ya. Jadi kan kursornya ada di sini nih. Pada saat kita klik find next, dia akan menemukan kalau yang kita cari gula aren itu ada di sel C4. Kita find lagi, nggak ada lagi ya, karena memang adanya cuma satu. Itu fitur untuk find and replace. Itu untuk find, untuk menemukan. Kemudian untuk replace. Nah replace ini selain dia menemukan, kita diminta untuk merubah gitu. Contoh misalkan ini datanya udah gua temuin nih, lu mau merubah apa nih data? Misalkan dalam contoh ini gula aren gitulah ya, gula aren kita pengen rubah ganti gula batu gitulah ya, tapi rasa gula batu baru tahu nih ya gitu ya. Jadi perintahnya pada saat nanti sudah ketemu gula aren, tolong dirubah untuk menjadi gula batu. Oke, kita replace all. Di sini ada notif nih, all done ya. Dia menunjukkan kalau satu data sudah dirubah, yaitu gula aren menjadi gula batu, karena memang tadi yang sudah kita perhatikan, gula aren itu cuma ada satu datanya. Perhatikan berubah ya, tadinya gula aren menjadi gula batu. Terus sama contoh satu lagi deh, misalkan rasa-rasaan gitu ya, rasa-rasaan kita rubah menjadi kopi rasa
durian gitu ya, kopi rasa durian. Oke, tinggal di request saja. Satu, kemudian perhatikan yang tadi kopi rasa-rasaan berubah menjadi kopi rasa durian. Simpel ya, gampang ya, gampang banget lah ini mah. Ya, jadi ini udah kita bahas di video bagian ini, cara mengcopy data, mengkat data, terus format painter, diskon, percentage gitu ya, sama yang terakhir itu adalah find and replace. Oke, saya rasa cukup untuk bagian 4 ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa klik like jika teman-teman menyukai konten seperti ini, subscribe agar teman-teman tidak tertinggal untuk video-video berikutnya. Akhir kalam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.